Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabisi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Desember 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 75 hektar sawah di Seram Utara Timur Seti terendam banjir, petani merugi total. Tingginya curah hujan di wilayah utara Pulau Seram, Maluku Tengah, Maluku menyebabkan 75 hektar sawah produktif terendam banjir. Sawah yang terendam akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Seram Utara Timur Seti pada Selasa 26 Desember 2023 kemarin. Akibatnya sejumlah sungai di kawasan Desa Wonosari meluap dan menggenangi puluhan hektar sawah di wilayah itu. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Maluku Tengah, Arsad Slamet, kepada wartawan di Masohi mengatakan, tak hanya puluhan hektar sawah, namun 25 hektar tanaman pangan hortikultura milik petani juga ikut terdampak banjir. Lanjut, untuk memastikan kondisi tersebut, pihaknya akan meninjau lokasi dan memantau keadaan lapangan. Dijelaskan Tribuners, dihitung dari jumlah lahan dan tanaman yang terendam banjir, kerugian yang dialami para petani ditaksir kurang lebih 500-an juta rupiah. Melaporkan saran saya sampai orang bisa buang. Melaporkan saran saya sampai orang bisa buang. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, langgar aturan, puluhan alat peraga kampanye di Masohi ditertibkan. Puluhan alat peraga kampanye atau APK di Kota Masohi ditertibkan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kecamatan Kota Masohi. Penertiban dilakukan lantaran partai politik atau parpol hingga para calon legislatif atau caleg dinilai melanggar aturan kampanye. Ketua Panwaslu Kota Masohi, Kadafi Borut di Masohi mengatakan APK yang ditertibkan sebanyak 25 buah. Dijelaskan saat penertiban APK, Panwaslu bergandeng tangan dengan Satuan Polisi Pamung Praja setempat. Lanjut, sebelum penertiban dilakukan, Panwaslu terlebih dahulu telah menyurati parpol dan para caleg terkait larangan pemasangan APK pada titik tertentu tersebut. Namun setelah 3 hari menunggu, tidak ada partai atau peserta pemilu yang menurunkan APK mereka pada titik-titik yang dilarang tersebut. Lanjutnya lagi, ada sejumlah lokasi atau beberapa titik di Kota Masohi dilarang keras untuk memasang APK di sana, di mana secara tegas melarang pemasangan APK di daerah-daerah tertentu termasuk fasilitas pemerintah. Ya. Foto ibu ante edit ya? Kirim video ibu ante edit ya? Edit gabung-gabung video satu. Kurang bertiga ada di sini. Kalau ada autobrake, satu langsung angka begini taruh. Ya.
beta muka di video ini sempurna ada. Coba Ibu Anti tahan kamera nih lalu ada beta gambar di video dulu. Nanti beta kirim foto Ibu Anti edit ya. Tribuners 82 kali surat suara Presiden dan Wapres tiba di Tual dan Malra. Dengan menggunakan kepala motor atau KM Ngapulu, 82 kali surat suara pemilu 2024 untuk pemilihan Presiden Wakil Presiden RI tiba di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Logistik pemilu langsung diamankan aparat Satgas Operasi Mantap Prata atau OMB Salawaku Polda Maluku Selasa 26 Desember 2023 pagi tadi. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat mengatakan setibanya di Pelabuhan Tual, surat suara untuk KPU Kota Tual dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra ini langsung diamankan aparat Polres masing-masing. Setibanya di Pelabuhan Tual, logistik pemilu tersebut dijemput dan diawasi KPU maupun Bawaslu Kota Tual dan Malra. Surat-surat suara tersebut lanjut Kombes Rum sudah tiba di gudang penyimpanan logistik milik KPU Tual dan Malra. Dua saja, dua lagi double tabing. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners usai Natal arus penyeberangan ke Erlarang, Kiai Besar masih padat. Puluhan penumpang tujuan Erlarang, Kecamatan Kiai Besar masih terus berdatangan dan memadati pelabuhan penyeberangan Safsiu Ohoibun. Kepadatan terjadi menyusul perubahan jadwal kedatangan KM Ngapulu dari Surabaya menuju Tual, termasuk KM Tatamailau dari Jayapura menuju Tual yang tiba di Pelabuhan Yosudarso pada 25 Desember 2023. Pantauan tribunambon.com pukul setengah 4 sore Selasa 26 Desember 2023, sebagian besar didominasi oleh penumpang asal Jayapura dan Timika yang hendak menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru 2024 bersama keluarga di kampung halaman. Nampak barang bawaan berjubel menanti speedboat Bunga Tanjung berkapasitas 50 penumpang yang akan membawa penumpang penyeberangan ke Erlarang. Pengemudi speedboat Lin Jack Ren Maur mengatakan lonjakan penumpang biasanya memicu kenaikan harga tiket yang biasa Rp75.000 menjadi Rp100.000 per orang. Lanjutnya trip penyeberangan pun ditambah hingga 4 kali dalam sehari dari biasanya yang hanya 2 trip. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tenggara Nixon Hukubun yang dihubungi tribunambon.com via pesan singkat WhatsApp menyampaikan, Kita beralih ke segmen berita nasional Tribuners. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Lukas NMB minta berdiri sejenak. Kabar duka bagi masyarakat Papua, Lukas NMB menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 26 Desember 2023, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Ex-Gubernur Papua itu meninggal dalam keadaan dijaga oleh istri dan anggota keluarganya. Kuasa hukumnya Antonius Eko Nugroho mengungkapkan detik-detik terakhir sebelum Lukas NMB meninggal.
Ia mendapat kabar meninggalnya Lukas NMB dari keluarga yang mendampingi dan merawat Lukas, yakni Pianus NMB. Dari penuturan Pianus, kata Antonius, Lukas tidak bernapas lagi saat itu. Kemudian keluarga langsung menidurkan dan memanggil dokter. Jasad Lukas rencananya akan diterbangkan ke Jayapura Rabu 27 Desember 2023 malam nanti. Lukas merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi dan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang perkaranya tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karena sakit, Lukas yang sedianya mendekam di rumah tahanan KPK dibantarkan ke RSPAD Gatot Subroto. Sebelumnya, anggota tim penasehat hukum Lukas NMB, Petrus Palapatiyona, menyebut bila setiap minggu, dokter mewajibkan Lukas NMB menjalani 3 kali cuci darah. Tribuners, begini sosok Lukas NMB di mata rakyat Papua dinilai selalu dahulukan kepentingan anak asli daerah. Meninggalnya ex-gubernur Papua Lukas NMB menyisakan duka mendalam bagi rakyat di bumi cendrawasih itu. Berbagai ucapan belasungkawa datang dari anak asli daerah Papua. Mereka mengakui Lukas NMB merupakan sosok pemimpin yang baik. Tak hanya sebagai seorang pemimpin, bagi mereka Lukas NMB adalah bapak rakyat Papua. Hal itu dikenang Wakil Ketua 1 DAP Wilayah 3 Domberai, George Ronald Koncol. Selanjutnya, Lukas NMB kerap berpihak terhadap kepentingan orang asli daerah. Kabar meninggalnya Lukas NMB membuatnya turut kehilangan sosok bapak pembangunan rakyat Papua. Ia berujar, kepergian Lukas NMB hari ini secara otomatis akan membawa duka mendalam bagi seluruh rakyat Papua. Meski sudah dibagi menjadi 6 provinsi, hanya saja hati dan pikiran anak Papua terkait tanah Papua tetap satu serta utuh. Hal yang sama disampaikan pemuda Maibrat Yosep Nau. Menurutnya, sosok Lukas NMB merupakan pemimpin tanah Papua terbaik sepanjang masa. Kepergian Lukas saat ini membawa duka mendalam bagi seluruh rakyat Papua. Bahkan kepergiannya diprediksi akan butuh waktu yang cukup lama agar melahirkan sosok pemimpin seperti Gubernur Papua 2 periode itu. Bagi Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Desember 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal